Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Langsung saja kita klik browser kita. Nah, di sini saya menggunakan Chrome dan menggunakan akun belajar.id. Nah, pada akun belajar.id ini kalau kita buka Chrome kita, maka ada akses langsung Gmail, image, dan aplikasi bawaan dari akun belajar kita. Ya, langsung saja kita klik titik 9 ini, kemudian kita klik aplikasi Classroom. Apabila kita ingin membuat kelas baru, maka cukup kita klik tanda tambah pada bagian kanan atas ketika menggunakan laptop ya. Jadi kita klik tanda tambah ini, kemudian buat kelas. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, langsung saja kita beri nama kelas kita. Kelas 1 misalnya, kelas 1 bagiannya kita ketik nama kita. Misalnya Bu Buri. Untuk mata pelajaran, sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Saya menggunakan tematik karena di SD itu semuanya tematik. Kemudian untuk ruangnya kita ketik nama sekolah kita. Setelah semua terisi, kita klik buat. Nah, di sini sudah jadi kelas yang telah kita buat ya. Ini adalah kelas baru yang tadi kita buat. Di sini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Ada 4 kolom. Untuk forum ini berisi tentang bagian beranda atau halaman depan yang dapat kita gunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada siswa dengan cara klik seperti ini. Ya. Misalnya kita klik selamat datang. Bapak Ibu juga bisa melampirkan, tambahkan lampiran misalnya foto ataupun video. Ya, misalnya saya akan mencoba melampirkan file dari komputer saya. Misalnya ini. Nah, seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa memposting foto Bapak Ibu untuk perkenalan ya. Biar siswa tahu siapa wali kelasnya. Kemudian kalau sudah cukup informasi yang akan kita sampaikan beserta lampirannya, maka kita cukup posting. Nah, ini adalah tampilan postingan di forum. Jadi berupa informasi atau papan pengumuman kepada siswa. Kemudian pada bagian tugas kelas, ini nanti akan kita buat tugas di sini pada kolom ini. Kemudian pada anggota, nah bagaimana sih cara menambahkan anggota? Misalnya ada guru tambahan selain kita, misalnya guru mupel atau apa, kita ajak di sini. Misalnya, nah ini ya, saya gunakan akun ini untuk saya undang sebagai guru. Ya, Bu Yani. Kemudian untuk siswanya, misalnya kita akan menambahkan siswa dan kita sudah tahu alamat email siswanya, kita juga bisa menambahkan dengan cara mengetik akun atau alamat email siswa tersebut. Misalnya Urianti. Nah, seperti ini, kemudian klik undang. Maka otomatis siswa yang kita klik di sini, yang kita masukkan di sini akan menerima email atau pemberitahuan untuk bergabung ke kelas kita. Untuk kolom nilai ini berisi nilai-nilai siswa yang telah kita koreksi. Karena ini kelas baru, jadi belum ada nilai yang muncul. Nah, hal yang paling utama ketika kita membuat kelas baru adalah cara men-setting kelas ini. Cara men-settingnya yaitu dengan mengklik bagian gerigi roda di bagian pojok kanan atas. Nah, ketika kita klik maka akan berisi seperti ini. Nah, ada detail kelas ya, tentang nama kelas, deskripsi kelas bila
kita akan menambahkan deskripsi, kemudian bagian, ruang, dan mata pelajaran. Kemudian ada pengaturan umum. Nah, ini harus kita perhatikan ini ya. Kelola kode undangan. Di sini ada pilihan diaktifkan, nonaktifkan, dan reset. Apabila kita aktifkan, maka siswa dapat dengan mudah bergabung ke kelas kita. Nah, apabila kita nonaktifkan, berarti siswa tidak dapat lagi bergabung dengan kelas kita, atau secara tidak langsung kita menutup kelas kita karena anggotanya sudah cukup. Jadi tidak ada penambahan anggota lagi. Kita klik nonaktifkan. Bagaimana kalau mereset? Kalau kita klik reset, otomatis tampilan kode kelas dan link undangan yang ada akan di-reset atau diatur ulang. Nah, karena ini kelas baru, maka kita klik aktifkan atau diaktifkan. Nah, apabila sudah dirasa cukup, semua siswa sudah bergabung, kita klik nonaktifkan. Nah, kita juga bisa mengajak siswa untuk masuk ke kelas kita dengan cara mengklik salin link undangan, kemudian kita pastekan lewat WA atau media lain yang mudah untuk diakses siswa. Untuk tampilan kode kelas, ini dapat kita besarkan di sini. Tampilan kode kelas. Nah, di sini juga ada salin link undangan, sama seperti tadi linknya. Ini untuk mengundang ya. Kemudian untuk memposting di forum. Bagaimana cara memposting di forum? Kita setting di sini ada 3 pilihan. Siswa dapat memposting dan memberi komentar. Jadi kalau kita pilih ini, maka siswa dapat memposting dan memberi komentar terhadap apa yang kita sampaikan di forum. Kalau kita pilih yang kedua, berarti siswa hanya dapat memberi komentar saja, tidak dapat melampirkan file foto maupun video. Kemudian kalau hanya pengajar yang dapat memposting, berarti siswa tidak dapat memberi komentar maupun melampirkan sesuatu. Jadi hanya informasi dari guru kelasnya saja. Kita klik yang pertama saja, biar siswa dapat memposting atau memberi komentar terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian bagaimana settingan tugas kelas di forumnya? Nah, apabila kita klik di bagian ini ada 3 pilihan. Tampilkan lampiran dan detail, berarti ini lampiran dan detailnya tentang tugas yang kita posting akan muncul di pemberitahuan forum secara detail. Tapi kalau notifikasi yang dipadatkan berarti hanya ringkasan saja tentang tugas yang kita posting, tidak secara detail. Kemudian sembunyikan notifikasi berarti ketika kita menugaskan kepada siswa, ya kalau kita pilih ini berarti siswa tidak tahu kalau kita telah memposting tugas baru. Nah, saya pilih yang aman adalah notifikasi yang dipadatkan, jadi tidak secara detail. Untuk tampilan item yang dihapus, ini hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus, berarti kita aktifkan saja. Jadi hanya guru saja yang dapat melihat ketika menghapus sesuatu. Jadi ketika guru menghapus tugas atau mungkin postingan, kalau kita geser ini, tombol ini, maka hanya guru saja yang tahu kalau postingan tersebut dihapus. Kemudian evaluasi wali. Nah, inilah keistimewaan dari akun belajar.id. Ada aktivitas atau evaluasi dari wali. Jadi kalau kita aktifkan, maka kita akan bisa memberitahu wali tentang aktivitas putra-putrinya atau anak mereka, tentang tugas mana saja yang sudah dikerjakan dan tugas mana saja yang belum dikerjakan, kemudian tugas yang akan datang. Nah, sebagai contoh ini bisa kita lihat contoh. Nah,
Nah, di sini ada berisi informasi ya, apa saja yang disertakan dalam email evaluasi. Jadi, nanti kita membutuhkan email dari orang tua untuk memberitahu bahwa tugas-tugas putra-putrinya sudah dikerjakan maupun tugas yang belum dikerjakan. Nah, untuk Meet di sini karena ini kelas baru maka kita buat link Meet di sini. Nah, link Meet ini ketika sudah kita klik ya, maka akan muncul link Meet yang dapat kita gunakan setiap harinya. Jadi, kita cukup satu saja link Meet untuk satu kelas dan dapat digunakan untuk setiap hari. Kemudian pada penilaian, di sini ada penghitungan nilai keseluruhan. Di sini ada pilihan tanpa nilai keseluruhan, poin total, dan bobot nilai berdasarkan kategori. Maka kita cukup klik salah satu yang kita butuhkan. Di sini saya klik tanpa nilai keseluruhan. Kemudian setelah itu cukup kita klik simpan. Setelah selesai pengaturannya, maka Google Classroom kita sudah dapat digunakan. Demikian tutorial tentang pembuatan kelas di Google Classroom. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu semua. Terima kasih.